manifestasi puncak tertinggi dari iman adalah politik ya. Jangan Secara tekstual aja. Ya, secara tekstual aja, tapi konteksnya nggak semua apa yang dilakukan didasari dengan politik itu dia imannya paling tinggi gitu. Sepakat sih, karena tadi saya mengutip dari tadi Pak Cokro ya sebagai guru bangsa ya. Apa sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat atau politik ya. Berarti kan tadi benar tingkat tertinggi keimanan itu adalah berpolitik, karena tadi benar dasarnya apa kalau berpolitik teh gitu. Jadi jangan sampai tertalbis teh tercampur. Makanya beriman dulu, udah beriman Baru berilmu, udah berilmu beramal. Nah, politik itu amalnya itu. Nah, itu kan tadi kata siapa tuh? Belum. Iya. Dia apa? Pengetahuan. Udah dulu. Terus Pemahaman, terus implementasi. nah, Bukan implementasi dulu. Iya. Karena kan jika coba heula ya. Gas heula we. Ya, Robi Darwis haliku aingnya. Haliku aing. Nah itu makanya teman-teman tuh dengar apa kata Bung Zikra tuh. apa kata ini abang-abangan. Sama abang-abangan tadi senior kamu. Ya, jangan jadikan politik itu kendaraan yang untuk berbuat salah ya. Iya, karena tadi sebesar itu efek politik tuh ya. Iya. Jadi jangan dianggap kecil atau remeh gitu. Ada orang mah geus we teu kudu berpolitik lah, nu di mana tadi Itu nggak bisa. itu nggak bisa. Karena kan tadi narasi-narasi yang berkembang di luar sana kan seperti itu. Udah ada orang mah nggak ngerti politik, justru orang mah nuturkeun we jalan we. Nah, dengan dia bicara seperti itu dia berpolitik. Ya. Dia berusaha mempengaruhi. Sebenarnya apapun yang kita lakukan itu politik kan. Ya. Kan kalau kata Aristoteles itu manusia itu zon politikon, makhluk yang berpolitik ya. Ya dengan dia bicara seperti itu saja kan dia itu ada upaya untuk mempengaruhi orang lain. Gitu. Ya, Dan itu bagian dari politik ya. Ya. Tapi jangan ini karena dia punya ilmu banyak gitu terus menjerumuskan orang ke hal yang salah, jangan. Emang kebanyakannya kayak gitu ya. Iya. Ya karena nggak bisa dipungkiri bahwa setiap individu itu punya kebebasannya. Tapi yang harus dikasih paham bahwa kebebasannya itu harus dilandaskan terhadap kesadaran gitu. Karena banyak tadi yang memahami tentang kebebasan teh seperti kebebasan binatang ya. Makanya dalam Islam pun kan dijelasin orang yang bisa dimaklumi kan cuma 2, bayi sama orang gila, karena dia nggak sadar. Ya dia bebas tapi dia nggak sadar, makanya apapun yang dilakukan orang gila sama bayi itu bisa dimaklumi. Nah, kalau ada teman kalian yang minta dimaklumi terus, suruh pilih aja dia mau masuk tipe yang mana, bayi atau orang gila. Bayi gitu. kayaknya nggak mungkin Ya karena orang gede. Orang nyambung ya. Kemarin orang lihat reels ya. Ada Ernest Prakasa. Ya, dia tuh bilang kayak gini. Berbuat salah sekali itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau mengulangi kesalahan yang sama, apa-apaan gitu. Apa-apaan. Ngapain ya, maksudnya? Iya. Itu baru kesalahan. Jadi kesalahan itu ketika mengulangi Ya. kesalahan yang sama. Gitu. Ya bagi orang ya memang manusia itu terkadang butuh belajar ya. Betul, belajar. Butuh untuk mendapatkan ibrah. Malah yang salah tuh ya orang yang takut belajar karena takut salah tadi, Bro. Ya karena bagi orang teh sering bilang ke baturan orang, takut salah itu salah gitu. Ya. Makanya coba dulu lah sih, maksudnya teh memang imajinasi Anda teh berkata oh ini banyak resikonya. Ya memang di analisis SWOT juga kan ada resiko. Iya, benar. Dia selalu membayangkan oh keuntungannya kayak gini, nanti dapat ini sebagainya. Tapi dia lupa Tadi ya resikonya apa, kelemahannya apa gitu. Nah, manusia tuh gitu tuh. Dia terkadang langsung silau. Kalau saya mulai ini kayak penghasilannya bisa 2M per bulan. Dia langsung silau di 2M-nya. Iya. Ya amin ya, amin ya. Cuma kan tadi Tapi pikirin dulu cara gitu. Nah, itu sih benar karena tadi kan kalau misalkan tadi kita hanya jadi ini Rahim Laude ngomongnya aja jadi banyak petikan ini Iya, kita karena kelas kita cuma sampai di situ mengutip-kutipan dulu. Jadi tadi kalau misalkan tadi semakin tinggi ekspektasi seseorang teh maka kan semakin tinggi kekecewaannya teh gitu. Maka tadi kalau misalkan ekspektasi kita teh dapat 2M tapi kita tidak tadi mempunyai apa sih bagaimana caranya how to-nya gitu. Ya otomatis tentu mau kecewa nasir paling kieu wae. Sedangkan tadi mah kita berekspektasi tanpa tadi tidak nyambung berarti. Brad. Oke, Gerung teh pernah bilang orang Indonesia itu adalah orang yang arogansi intelektualnya paling tinggi. Tapi minim metodologis. Nah, orang nyambungin lagi. Boro-boro intelektual. Jadi orang Indonesia itu adalah orang yang paling arogan, yang arogansi
imajinasinya paling tinggi. Ya benar Tapi sih. ini metodologis Ya. Berat, gak ada batasan dalam berimajinasi, Nggak betul. Cuma tadi imajinasi tanpa aksi hanya menjadi halusinasi. Kan itu ya. Jadi banyak orang teh yang halu gitu. Iya. Aing juga nama bulan hareup menang 50 M mah. Tapi tak apa gimana caranya? Karena kita silau duluan ke 5M-nya. Betul. Makanya ideologi dulu, baru metodologi. Itu makanya ya. Gagasan dulu, baru cara. Menarik dengan Bung Zikra ini ya, banyak insight baru yang saya dapat. Iya. Kader Anjay. HM itu nggak boleh diremehkan. Ya, kader HMI itu cuma 2. Kalau nggak membantu, dia mengganggu. Ada yang mengganggu berarti. Banyak. Ya, banyak. Oh, tadi yang berpolitik tapi tidak Makanya menggunakan dasar yang itu ya. sebelum saya masuk KMI, saya kira memang banyak hal-hal baik di sana. Jadi nggak perlu ada effort besar untuk ngajak orang-orang untuk sadar lah. Ternyata di dalam HMI pun butuh banyak yang disadarkan gitu. Kayak Bopin. Ya. Ya, kita semua. Oh, kita Semua. semua. Oke. Ada tagline. Ya barudak lah. Yakin usaha sampai. Bukan. Itu. HMI tapi tagline itu kita besar bersama. Iya. Berarti kecil juga bersama tuh. Kan besar bersama dari kecil. Oh, berarti dari kecil ya. Iya. Emangnya kamu udah merasa besar? Belum. Iya makanya. Perut saya doang yang Di dalam ada gium filsafat kan dia bilang, ketika sesuatu itu berjalan secara beriringan, maka apalah artinya sebuah pendahuluan gitu. Kalau mau besar bersama. Benar, karena kalau misalkan kita ingin berjalan dengan lama, ya kita harus berjalan dengan bersama-sama. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan tujuan dengan cepat, ya jalan sendiri gitu. Ya. Tapi ya gak sustain gitu. Nah tadi benar bagus tuh tagline-nya. Orang yang Bersama-sama. dapat kesuksesan secara cepat, maka dia juga akan turun secara cepat tuh. Iya ya. Nah, itu ada cerita. Suka nih udah Ceritain mah cerita, orang baca cerita dikit-dikit, tipis-tipis. tipis-tipis. Jadi ada seorang pemulung di negara lain, di negara luar, dapat lotre senilai berapa juta US dollar. Oke. Dan 10 tahun kemudian dia kembali lagi menjadi pemulung. Kenapa tuh? Ya kayak tadi, karena mendapatkan kekayaan secara instan, sehingga dia hura-hura dan sebagainya. Ya sebenarnya nggak masalah ketika dia pintar mah gitu ya. Tapi kan tadi gitu, nggak semua orang. Jadi kalau misalkan dosen orang pernah bilang, bayangkan sekarang kalian dikasih duit 100 T, mau dibuat apa gitu? Ya kan banyak barudak yang bingung juga, iya juga ya ngapain 1 M juga nggak ada gitu. 1 juta juga nggak ada. Atau bisa jadi kamu teh nggak tahu jawabannya karena kamu belum kebayang karena nggak ada duit nah. Ya, yang pertama nggak ada duit. Pun ada duit mah juga na aing meuli imah heula. Ya misalkan nggak ada laptopnya tapi orang bisa ngebayang laptop itu buat ngetik siaran gitu. Iya. Berarti itu nyambung juga ya, degradasi intelektualnya, berarti tadi efeknya bisa sampai sejauh itu ya. Ketika seseorang tadi mendapatkan kesuksesan dengan cara yang instan tanpa memiliki tadi pengetahuan atau ilmu, efeknya bakal tetap sama kembali ke titik nolnya ya. Karena dia nggak bisa menghargai proses kalau naik instan. Iya sih, itu tuh yang berat tuh, susah orang untuk menghargai proses bro. Karena orang mah kan, orang luar sana mah butuh bukti, tapi kurang untuk menghargai proses. Anjay. Minimal umur 35 tahun jadi wali kota dulu lah, jangan jadi wapres dulu. Emang ada? Ada. Oh ada. Saya kira Ma'ruf Amin umurnya udah berapa waktu itu ya? Oh, kita masih di zaman Maaf referensi saya Nah, sedikit ortodoks. jadi kemarin orang sempat ngobrol ya. Jadi kan di Indonesia kita sebut ada 4 generasi. Generasi baby boomers, generasi milenial, Gen Z, sama Gen Alpha. terakhir ya. Setiap generasi itu kan punya karakteristik ya. Hari ini kebanyakan yang menjadi para penguasa itu generasi baby boomers. Oke. Nah, lambat laun 10 tahun kemudian, 10 tahun dari sekarang bisa jadi mereka pada mati. Diganti sama milenial. Ya. Nah, kita belum tahu bagaimana karakteristik generasi milenial itu memimpin. Dan kita juga tidak bisa membayangkan lagi bagaimana karakteristik masyarakat Gen Z itu memimpin. Nah itu yang apa ya, menjadi tantangan ya, karena kan tadi mahasiswa teh kan selalu disebut-sebut sebagai agent of change, Nah. ya. Malah tadi sekarang mah
Maksudnya jadi agent of apa tuh ya? Nah ini juga yang salah nih. Kan pas saya masuk tuh waktu maba kan ada ospek Unif kan. Ada tuh BEM zaman si Chow ini. Oh, peloncoan ini ya. Enggak. Pas dia jadi presma tuh. Dia bilang ada enggak Berorasi bukan dia. dia berorasi. Ada kan dibuka satu FGD. Terus awalnya ada prolog kan bahwa mahasiswa adalah agent of change, iron stock, social control dan seterusnya. Tapi hanya sebatas itu gitu. Dia nggak menjelaskan bahwa iron stock ini apa, untuk apa. Maksudnya nggak ada penanaman dia untuk pada akhirnya dia harus mengaktualisasikan ini. Iya. Kumat. Otokritik. Orang nggak bisa berdalih lagi. Karena faktual, Fakta itu. fakta ya. Itu orang belum masuk HMI. Oh, iya. Orang tuh masuk HMI semester 7. Oh, terlambat atuh. Ya memang terlambat sekali. Oh, terlambat, tapi tidak ada kata terlambat. Ya, Ya, itu berat. Itu berulang kamu semester berapa sekarang? Oh, bener anak muda, cocok ya sumber Iya, kita. cocok. Oke, berarti gini deh, sebagai apa tuh ya, sebagai kata-kata anjay. Kata-kata hari ini, kata-kata Kau besok. pilih 50.000 atau 100.000 kata-kata. Kata-kata hari ini, kata-kata besok, kata-kata Gini lusa. deh. Kita kan dari tadi banyak bukan mengkritisi ya tuh ya, kita banyak berargumentasi tentang bagaimana firman hari ini tanpa jadi jangan sampai kita hanya bisa tadi ngomong doang tanpa memberikan solusi ya. Menurut Bung Aing ganti di Bung ya lah. Menurut Bung Zikra, kira-kira apa sih solusi yang bisa ditawarkan gitu untuk pemerintahan saat ini berkaitan tentang degradasi intelektual di kalangan anak muda gitu? Apa sih langkahnya gitu? Aduh, bicara solusi ini berat sebenarnya. Karena ini kan menurut analisa gitu, menurut kamu gitu. Dari mana ya? Terlalu muak sebenarnya untuk melihat fenomena yang hari ini gitu. Kita dihantam isu sana sini sampai kita dibuat bingung kan ini mau ditanggepin yang mana dulu gitu. Dibuat apa memecah belah fokus malah. Iya. Entah itu isu skandal. Oh ada ya? Banyak. Oh yang ini dekat-dekat ini? Iya dekat-dekat ini. Banyak. Oh itu tuh buat ini penanganan. Ya nggak tahu juga. Tapi ya. Gimana tuh Jik? Ini makan menurut kamu, weh. Solusi apa ya? Iya, Solusi. menurut kamu ini. Ya sebagai orang yang masih mengenyam bangku pendidikan, ya saya saranin untuk berbenah dulu dari segi pendidikannya, entah itu sistemnya atau apa gitu, orientasi pendidikannya untuk apa gitu, itu yang harus dibenerin dulu. Nanti kan sisanya ngikut tuh kalau orientasinya udah ada kan, lalu kurikulumnya akan kebentuk kan. Karena balik lagi munculnya hadirnya metodologi karena adanya ideologi. Ya cobalah perjelas gitu bangsa ini mau dibawa kemana, jangan gagasannya udah ada 2045 Indonesia Emas, tapi cara yang dilakukan kayaknya jauh daripada ya kata 2045 itulah, yang lebih realistis 2100. Berarti umur kamu udah berapa 2100? Oh, udah banyak. Udah mati. Atau 2500 gitu dapat garpit 1. Ya udah sebatang sekarang gratis naik bro, zaman aing baru 2,5 ini. Ya orang masih ngalaman. Masih lama ya 2,5 ya. Asli. Oh berarti itu ya, tadi benahi dulu sistem pendidikannya ya. Ya karena sistemik kan. Ya. Iya sih benar. Makanya kan hari ini kan hampir berapa tahun sekali ganti kurikulum kan, ada kurikulum Oh iya baru. sekarang tuh Ya. mau kembali lagi tadi ada IPA IPS berat. Ya. Orangnya nggak ada ya. Kan kemana di Makarim sempat dihapuskan. Dihapuskan ya? Kurikulum Merdeka bro. Makanya ada kampus Merdeka, tadi kan Merdeka Belajar. Nggak ngerasa merdeka nggak kira-kira? Oh. Pak Nadiem coba boleh komen. Kita undang Pak Nadiem Makarim untuk datang. Iya. Kan udah ganti. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, iya, Pak iya. Nadiem siapa tahu ingin duduk di bangku ini. Ya. Akan kita ajak diskusi Pak Nadiem. Kakinya nggak akan gini kok. Soalnya kita bukan mata najwa. Ayo nonton lagi yang gitu ya. Ayo nonton lagi. Oh, iya. Ada videonya benar viral, benar. Iya, ini bangsat. Iya ya. Iya. Nah itu Najwa Shihab, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Najwa Shihab. Kita harus belajar bro. Tadi bagaimana mengkuliti ya. Iya. Mengkuliti. Oke.
Menarik tadi Bung Zikra, Bung enaknya. Iya. Kanda dong, kanda. Kanda. Biar melebur. Oh, siap Kan Kanda. individu, ini masyarakat, biar melebur dulu Siap kan. Kanda. Siap Kanda. Itu berapa menit euy? 1 jam 19. 19. Pas. Enggak, bebas sebenarnya. Udah nih bebas. Bebas. Karena tidak terpaku waktu. Aman ya berarti. Aman sebenarnya. Aman ya. Tadi Ya, udah mikir. paling repot nanti yang edit. Bisinya tadi kan terpaku waktu teh. Wes, aya teh Irha datang lahir. Tadi. Oh iya. Tadi orang udah lihat. Ada ningali? Ada dari situ. Ayo lah tadi ningali. Wah. Wah, nggak bisa jadi. Oh, nggak bisa Nggak ditutup, dipemimpin. ditutup berarti tadi tampilnya. Hijabnya. Oh, hijab. Nggak bisa menjadi pemimpin, nggak bisa lihat rakyat kecil. Iya, Oh, iya. man. Oh, shit, man. Ah. Ya, ya. Astagfirullah. Saran kayaknya buat pemerintah, cobalah rukiah massal gitu. Rukiah internal. Ya. Berarti tadi kan siapa ya? Si degradasi intelektual ini teh cukup membuat rumit ya, dan cukup membuat kita sebagai kaum muda, karena saya masih merasa anak muda ya, tercolek gitu bagaimana tadi mirisnya kondisi anak muda zaman sekarang terdegradasi ya. Bahkan kalau misalkan kita bertanya gitu ya kepada anak muda saat ini, kapan sih terakhir kali kamu menggunakan otak kamu tuh untuk berpikir dengan benar gitu? Iya. Apakah tadi memikirkan caption untuk postingan IG saja Iya, kah iya. gitu, atau tadi kamu tuh lebih dalam gitu memikirkan tuh tadi yang diobrolkan gitu? Iya kan, Sen? Atau Oh berarti bro, orang ngalamin bro, oh, kemarin ya? kemarin Sama berarti. Aing kemarin tuh ngeposting IG ya, ada itu stay itu 1 jaman sih, Aing mikir Aing captionnya naon ya, saking lamanya Aing gak pernah ngepost IG ya. Jadi nggak pakai caption akhirnya. Pakai, Oh, pakai. cuman tadi asa kata-kata tuh cuma 4 kata bro. Tapi diawali dengan ketika. Enggak, asalnya ada ketika kan cing ya, Hapus. hapus ta. Terus Aing mikir, susah ini bikin caption bro, mikir keras Aing bro. Dulu orang-orang itu mikir keras untuk bikin piramid, Nah, bikin untuk bendungan. bagaimana tadi Ya itu juga harusnya jadi refleksi untuk Ya. anak muda hari ini. Ya jangan jauh-jauh lah ke luar negeri, khususnya di Indonesia aja. Tokoh-tokoh kemerdekaan di Indonesia waktu itu kan dengan keterbatasan Ya. teknologi, artinya kan dia sulit untuk mengakses informasi kan pada saat itu, tapi kenapa dia bisa menciptakan pemikiran-pemikiran yang canggih gitu, bahkan dipakai sampai hari ini. Dia menciptakan itu di era informasi agak sulit atau belum marak lah ada teknologi AI, tapi hari ini kita pakai teknologi AI untuk cari dasar pemikirannya dia gitu. itu ya, berarti jadi tamparan buat kita dulu aja para pejuang kemerdekaan teh bisa gitu melahirkan tadi suatu pergerakan ataupun suatu perubahan bagi bangsa dan negeri ini tanpa dengan keterbatasan informasi gitu. Di zaman sekarang kita yang sudah mulai dimudahkan dengan informasi, tapi kenapa bukan adanya Nah, kemajuan tapi dengan Pernah nggak sih merasakan misalkan aku pengen bikin satu project, nyari referensi, kebanyakan referensinya, jadi insecure. bro, asli bro, jadi kayak aneh cenah naon kieu ya. Jadi tadi insecure dong tuh Ya, soalnya kita dari awal kan dari awal kita sekolah ya, nggak pernah di apa namanya dikasih banyak referensi gitu. Makanya kan tadi saya bilang bahwa ya banking education cukup di SD lah. Di SMP mungkin ya coba untuk ajarkan dia survive gitu, cari sumber-sumber pengetahuan yang tanpa terpaku dari guru gitu, tanpa ya untuk nyari informasi harus di kelas dulu. Iya. Harusnya SMP atau SMA disuruh survive kayak gitu. Ya, betul. Makanya kita agak kebingungan ketika kuliah mulai banyak baca buku, jadi bingung gitu mana yang benar, kita sulit untuk memfiltrasi itu. Karena kan hadirnya referensi itu untuk preferensi kan pada akhirnya. Nah, sedangkan kita mencari referensi baru di umur-umur yang segini gitu. Jadi preferensi kita itu lahir ketika mungkin kita umur di atas 30 baru kita punya preferensi. Karena referensi kita ada di umur 25 gitu.
Betul. Ya, beruntung berarti kalian masuk HMI sehingga mendapatkan referensi gitu. Mau beruntung Ya. juga nggak? Kan benar itu ada waktu dan tempat. Ya. Oke. Gitu. Ente kan udah lulus ini. Iya tuh, udah bukan mahasiswa lagi. Sorry, ya, ini relate dong, nggak bukan, relate dong. bukan ajang pencarian kader. Ya, mau masuk organisasi manapun, semua organisasi menawarkan ideologinya masing-masing. Ya tinggal pilih aja Tapi preferensi. kalau ideologi yang baik ya Sebenarnya semua ideologi itu baik. baik. Nah, ya kan Tapi- benar ada baik ada waktu dan tempat. Benar juga ada waktu dan tempat. Tinggal kita sendiri cara filternya di mana kan. Dan kalian sudah memfilter berarti sehingga organisasi ini menjadi Masih organisasi. belajar. Iya. Ya kita nggak mengklaim bahwa HMI aja yang benar. Semua organisasi itu benar. Terkecuali organisasi internal kampus. Bukan aku yang ngomong ya. Ya nggak apa-apa, open war aja. Benar aja. Open war ya, open war. Oke. Aduh, aku pernah. Kamu aja di Aku BEM. aku juga masih. Oh masih. Iya juga. Oh banyak di sini. Oh ini antek-antek. Antek-antek. Tapi aku udah beres jadi antek-antek. Oh, udah. Kita kan masuk untuk mencoba merubah sistem kan. Iya. Cuma Sulit juga, masuk ibarat. ke dalam ya rasa-rasanya satu periode nggak cukup lah. Nggak cukup karena periodik sih Pak. Ya. Itu ya terbatas oleh waktu berarti ya. Belum dinamikanya. Ada BEM yang ngejabat itu cuma 4 bulan. Oh kamu. Bukan. Aku 1 tahun aja. Oh pas lah. Lebih. Ya. Oh lebih. Lebih. Oh kurang. kaderisasinya kurang bagus berarti. Nggak kayak di mana? Oh. Aing cocok jadi bagian marketing kan. Iya. Siapa tahu mau Anjir ada bisa. BEM aja ngejabat cuma 4 bulan, 7 bulan. Itu ya. Ya, makanya isinya proker doang kan. Ya. Benar. Dinamika aja 7 bulan. Iya. Iya itu belum nyatuin kepala-kepala Jadi ya. kan makanya LPJ-an di organisasi internal itu pertanyaannya template. Ya misal LPJ nanya, wah ini dana 1.000 kemana gitu. Tanpa dia nanya, kenapa dana ini dialihkan untuk proker aja gitu. Coba create lah pertanyaannya atau cari pertanyaan lain gitu. Oh Bopit gitu waktu LPJ-an. Enggak kan aku yang ditanya. Oh kamu yang ditanya siap. Gitu emang pertanyaannya. Iya gitu. Ya kebanyakan mahasiswa Enggak, nanya itu doang. enggak ada yang nanya dana karena nombok anjing. Nombok pakai uang pribadi. Harusnya kamu ngomong. Itu tidak ada ongkos politik. Coba dong, balik modalin saya dong. Iya ya. Pintu masa lalu Doraemon. Nggak apa-apa. Cuman kan dengan adanya tadi pengalaman kalian kan bisa menjadi dan membentuk Jikra dan Bopit yang sekarang, bro. Ya jangan usah disesali lah. Karena manusia itu makhluk. Siapa yang menyesal? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Siapa yang menyesal? Oh nggak menyesal. Enggak. Kalau kata senior kembali lagi ya. Iya. Gimana? Baik senior. Karena- Kalau saya dikasih kesempatan untuk mengulang hidup saya akan melakukan segala apa yang telah saya lakukan beserta dosa-dosanya gitu. Karena kata beliau gitu ya. Kalau gak ada barangkali ketika tidak ada dosa tersebut saya tidak akan sadar seperti ini gitu. Nah, itu sih benar sepakat sih bro. Makanya tadi gak usah menyesali yang sudah ya. Ya. Makanya kan kaca spion kan diciptakan untuk sesekali saja dilihatnya, Ya. bukan untuk terus menerus bro. Jadi tabrak. Makanya itu filosofi kaca spion bro. Iya. Jadi cukup sesekali aja melihat masa lalu untuk tadi agar keselamatan. Karena kan Nah, bisa kan terus menerus. Tapi di sisi lain orang ada prinsip baru. Gimana bro? Waktu selama bulan Ramadan, orang teh menemukan satu prinsip. Apa tuh? Memang kaca spion itu kan gitu ya, sekali-sekali. Namun kan ketika jarak pandang melihat ke depan itu ada yang jauh, ada yang dekat kan. Nah, orang tuh berupaya untuk melihat yang jauh itu sekali, 9 kali melihat apa yang di depan mata gitu. Bagus atuh. Ya, dulu itu orang tuh termasuk yang tadi apa yang orang katakan. Oh, Selalu berhalusinasi. Maksudnya oh pikiran ini kayak gini, tapi sampai lupa. yang di depan mata. Hari ini harus ngerjain apa aja Ya. gitu. Bener sih bro. Ya, kadang kita gitu tuh. Kadang silau sama masa lalu sampai lupa masa depan. Pas lihat masa depan silau duluan sampai lupa masa lalu. Kayak ini Jadi kayak keulang tuh, jadi keulang. pakai motor Supra, ada truknya tuh yang dengan 1000 lampunya. Aja enggak kelihatan. Tahu? Apa Iya, ya masa Malam-malam teh. Nah itu makanya Jahit ya goblok.
Ya, kelihatan. nggak masalah lah. Ini mobil-mobil anak pejabat yang ada gini-gininya tuh. Strobo, Iya, strobo ya, strobo. Oh, emang pejabat di mana? Ada lah, ada. Aing suka tuh nempel-nempel kayak gitu. Mau lihat sosoknya. Ada di Antartika kayaknya. Iya. Aduh ya Allah, ya Allah. Menarik. Menarik. Semoga tadi ya dari pembahasan itu banyak yang bisa diambil ya. Iya, betul. Tadi semoga. yang buruknya mah Semoga. buang ya, Ya, yang buruknya betul, mah betul. berada. Dan tadi hakikatnya mah kebenaran itu datangnya dari Allah. Ya, betul. Iya, Sepakat iya, nggak, iya. Iya, sepakat. Silakan tadi Mau ada butuh validasi ya. antitesis. Di sini ada antitesis sekarang. Nah, berarti bukan pesan lah ya. Kita udah bosan dengan pesan dan Ya, kesan. Saran. Nah, bagi para penonton menghadapi dinamika dan hiruk pikuk dunia ini yang begitu rumit dan klasik. Kan tadi mah buat pemerintah ya. Ya. Sekarang mah untuk masyarakat Oke. Udah. yang menonton. Yang menonton. Kalau kata Soekarno tuh kan jas merah kan, jangan sekali melupakan sejarah. Tapi jangan juga kita mengulang sejarah karena beberapa hal yang terjadi hari ini ya Ganti kita bisa wajah. menyimpulkan tuh bahwa kita tidak pernah benar-benar belajar dari sejarah kan karena kita mengulangi terus kesalahan yang sama. Ya prinsip hidup itu bagi saya cuma dua, mau jadi pejuang atau mau jadi pecundang. Terlepas kalian mau pilih yang mana, ya stempel pejuang atau pecundang itu nggak akan bisa lepas. Betul. Ketika kalian memilih jalan itu, ya tinggal pilih mau jadi pejuang atau pecundang. Betul. Keberanian itu menyebar. Anjay. Jika harus memilih Jika harus enggak, keberanian itu menyebar. Begitu pula dengan dengan ketakutan. ketakutan. Oke. Namun jika harus memilih, kita memilih untuk menyebarkan keberanian. Itu terngiang-ngiang, Bos. Berat gini abang-abangan organisasi. Kata-kata ini. Kata-kata besok, kata-kata lusa. Belum ada. Belum ada. Gak apa-apa. Ya mungkin itu sekian nih. Anjay. Mungkin itu sekian. Semoga kawan-kawan semua, para penonton bisa mendapatkan hal baik yang bermakna ya Amin. dari apa yang kita bicarakan. Seperti itu, jika kawan-kawan bertanya, yang asli kemana? Kita juga nggak tahu. Ya, sekian. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye bye. Bye-bye. Anjing. Berapa menit tuh?